वो भी सब सीखा हुआ हाँ النعميلة صورة Ya, ايه صورة النعميلة oke. dua ini aja ini saya berapa dua pakai ini mungkin timbang bentar kalau ada nasi kali jamaah haji kita yang mempunyai extra baggage, kan kalau penerbangan itu maksimum sekitar 30-32 kilo ya, sisanya pasti extra baggage. Dan sementara ini banyak juga jemaah yang membeli oleh-oleh lah, oleh-oleh untuk dibawa kembali ke tanah air berupa kurma atau oleh-oleh lainnya, dan itu pasti extra baggage. Dan selama ini ternyata tidak ada layanan kargo yang spesifik yang membantu. Jadi kalaupun ada kargo secara lokal di sana ditangani, bisa lewat laut, nyampainya 2 bulan, risiko barang hilang itu tinggi sekali. Dan ada barang yang sampai ke Indonesia tetapi tertahan di pelabuhan, tidak bisa dikeluarkan karena memang ada kewajiban kepabeanan yang harus diselesaikan. Belum lagi kalau lautnya lewat terusan Suez ya, di situ lagi banyak bajak laut dan sebagainya. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Pos Indonesia hadir memberikan layanan kargo yang efektif buat jemaah. Jadi extra baggage-nya kami urus, kami kirim ke tanah air, kami urus, kami sampai ke rumah-rumah jemaah, dan jemaah bisa fokus untuk beribadah. Mungkin itu berangkat dari poin-poin itu kami memberikan great value. Tentunya bukan hanya memberikan layanan, tapi juga dengan tarif yang bersaing dan dengan SLA yang baik kami bisa, dan barang aman serta keandalannya terjaga. Kalau untuk haji tahun ini sendiri Pak, ada target nggak Pak dari PT Pos Indonesia Pak, untuk ada berapa banyak mungkin itunya Pak yang akan dikirimkan, seperti apa? Ya, ini karena pertama kali dilakukan pos, sebenarnya kami sudah melakukan perencanaan yang baik sejak awal. Total jamaah haji Indonesia kurang lebih tahun ini sebesar 240 ribuan ya, di mana 215 ribu itu adalah jamaah haji reguler yang berangkat, sisanya ONH plus, dan kami menghitung kira-kira ya sekitar 10% sampai 20% target saja dari jamaah tersebut. Kami perkirakan kita bisa sekitar 1.000 ton kargo haji bisa kita bantu kirim. Nilainya berapa tuh Pak kalau 1.000 ton, kalau boleh tahu Pak? Kalau sampai di... Yang pasti sih teman-teman, kita memberikan solusi dan layanan yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi harganya kurang lebih 22 real per kilogram per kg ya. Namun tentunya di dalam itu kan ada komponen biaya PDRI, ada insurans dan sebagainya ya. Nah, jadi ya saya nggak nyampaikan, kira-kira seperti itu nilainya. Terkait keamanannya sendiri seperti apa Pak? Untuk keamanan pengirimannya dari proses transport. Jadi dari mulai barang itu di sana, mungkin saya cerita prosesnya lah ya. Karena keamanan ini menyangkut handlingnya, tadi kan barang rusak segala macam, penerimanya. Kami bermitra di sana dengan mitra lokal kami. Ya, model lokal di sana MCF namanya, Motion Cargo Service, yang memang dedicated dan mempunyai pengalaman di ekosistem haji di selama puluhan tahun. Kemudian kami mengirim tim kami ke sana. Nah, tim kami ini tentu sudah dibekali dengan skill mulai dari collecting barang sampai mengumpulkan dalam proses sana.
Nah, mereka bekerja sama di Saudi, di Medina dan di Mekah, mulai dari narik barang jamaah kita dari hotel di titik-titik maktab di Mekah maupun di Madinah. Ini udah mulai keamanan ini. Nah, begitu turun, handling, kemudian kita kirim ke processing kita di MCS Cargo tadi, mitra lokal kita. Nah, kemudian secara fisik tentu kita ke bandara ya. Di sini diterima di kantor Soekarno-Hatta kita bersama-sama dengan Bea Cukai. Kita punya kantor processing itu di Pasar Baru bersama Bea Cukai, memeriksa, menyelesaikan kepabeanan, kemudian dikirim ke jamaah. Itu secara fisik handlingnya. Nah, secara tentu untuk manajemen risiko itu selalu ada insurans ya. Nah, kami juga menginsurans kiriman ini apabila terjadi risiko kerusakan misalnya gitu. Pak, apa yang membedakan kargo Ke sana, kami sudah mulai engage dari mulai embarkasi di sini. Nah, kami datangi langsung di sana, kami kirim tim ke sana. Jadi kurang lebih 20 orang sudah berangkat ke Madinah, dan tentu beda ya kalau dilayani sama orang Indonesia, saudara-saudara bapak ibu kita di sana kan, orang tua kita yang sedang naik haji. Kemudian kami juga mencoba memformulasikan harga yang sangat terjangkau. Secara hitung-hitungan 22 rel termasuk kewajiban kepabeanan dan cover insurance dan lain-lain ini sangat terjangkau gitu. Jadi rata-rata itu orang tua kita yang berhaji, rata-rata lah saya bilang ya, itu beli oleh-oleh kurang lebih 10 sampai 20 kilo. Ya, 10 kilo kurma, kain ihram, tasbih segala macam gitu ya. Ya, ini sangat terjangkau gitu. Nah, sangat terjangkau. Kemudian yang kedua yang pasti karena Pos Indonesia sudah digital untuk processingnya, mereka bisa tracking dan tracing di mana posisi barangnya, sudah sampai di mana. Yang ketiga, kami punya SLA. Jadi ini kalau di logistik di Courier Express namanya standar waktu pengiriman SLA ini. USP kami antara 7 sampai 14 hari. Jadi sebagai informasi, para jemaah yang sudah berangkat ke Mekah di kloter pertama tanggal 12, tanggal 13, kemudian mereka 8 hari di Madinah, itu udah kirim barang. Nah, sekarang udah sampai Indonesia, mereka masih ibadah, kemarin barang itu udah dikirim ke rumah-rumah. Dulu itu bisa 2 bulan nyampe, orang udah selesai haji pulang ke tanah air 2 bulan, oleh-olehnya baru nyampe karena memang lewat laut kebetulan segala macam tadi nunggu jadwal kapal ya. Nah, itu satu kelebihannya. Jadi keandalannya ya karena memang poskan DNA-nya nganter barang ya, nganter surat, nganter dokumen kemana aja pasti di mungkin beberapa kompetitor kan terbatas ya, hanya di kota-kota besar dan sebagainya. Kita ada di semua di pelosok di Indonesia, bahkan di daerah 3T. Saya kira itu antara lain. kalau nilai investasi? Saya kira ini tidak ada investasi dalam arti spesifik ya, karena kebetulan Pos Indonesia sudah punya footprint di seluruh coverage wilayah Indonesia. Perlu saya sampaikan, ini pertama kali memang kita tadi ya niatnya untuk membantu memberikan solusi kargo extra baggage buat jamaah. Nah, karena jamaah ini tahun haji ini kan 2 bulan ya. Nah, kita bikin bisnis modelnya yang spesifik kerjasama sama Bea Cukai untuk yang haji ini. Nah, tapi kami sudah atas saran dari Pak Menteri Agama untuk membantu yang umroh. Tapi kan umroh nanti sepanjang tahun setelah selesai haji. Nah, mekanismenya agak berbeda sedikit dalam konteks PDRI-nya gitu ya. Kalau nanti kami sudah membuat formatnya kurang lebih sih sama, tetapi berbeda dalam hal ini. Termasuk juga nanti setelah umroh selesai, kami diminta juga sama KJRI di sana untuk membantu teman-teman PMI. Nah, tentunya berbeda lagi ketentuannya. Kalau PMI itu punya sesuai dengan ketentuan, punya jatah lah kurang lebih bisa ngirim free PDRI $500 3 kali kirim untuk yang PMI legal setahun gitu ya. Dengan treatment seperti itu nanti kami coba. Yang penting kita punya mitra lokal di sana, kita kerjakan bersama, nanti umroh bisa jalan sambil tahun. Terima kasih. Terima kasih, Pak.